Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kepada guru-guru kita tercinta dan para pejuang-pejuang dakwah di sini yang menjadi wasilah diadakan masjid ini dan majelis ini. Semoga Allah balas berkali-kali lipat dengan kemuliaan, dengan keberkahannya. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah, insyaallah. Insyaallah ini berarti banyakan pemuda. Saya pertegaslah banyakan jomblo. Jomblo akut. Ya, kita sesuaikan dulu dengan tema. Berarti kita mulainya dari data dulu ya. Salah satu yang membuat orang-orang zaman dulu lebih sukses dari kita, salah satunya ya, Imam Syafi'i rahimahullah, putranya pertama kali, mohon maaf, tanda dewasa ya, mimpi basah, langsung dibangunin, suruh mandi wajib, lalu diajak ke majelisnya, terus langsung diminta pilih mana yang kau sukai, dinikahkan hari itu juga. Ya. Atau siapa lagi? Di dalam Islam ada salah seorang pemimpin hebat namanya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Beliau ini umur 20 tahun udah jadi khalifah. Nikahnya umur 15. Insyaallah. Jadi saking mereka itu paham betul bahayanya laki-laki yang sendirian. Ya. Karena ya mungkin bisa jadi gaji tetap lancar dan segala macam, tapi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, punten bisa jadi itu yang menghambat karir kita, ya. Jadi harus dijaga ya. Maka meskipun ya sebetulnya inna kaida syaitani kana dhaifa, ini 176 ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladeni. Sendiri, dingin, di kamar, nggak punya istri, internet kenceng dia nggak usah. Kelihatan responnya juga. Ya. Kalau ditaruh tuh handphone, langsung jogging, kayak maraton, kayak main bola, kayak bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah, jangan tinggalin. Saya bayarin kontrakan bapak. Maksudnya cari kesibukan ya. Beres dari situ, nyampe rumah capek, sholat, tidur, besok ganti hari itu selamat dari besok. Tapi kalau diladeni bahaya. Ini tunggu sebentar. Ada yang bukan orang Indo di sini. Ada orang Jepang. Ya, terus nanti ngerti nggak saya ngomong apa? Luar biasa, ini ngarep keberkahan majelis ilmu aja kali ya. Semoga Allah muliakan mereka ya. Saya ini udah latihan dikit, sayang kalau nggak dipraktekinnya. Oh ya. Haji Master, Tasina Namaiwa, Jenis Des. Indonesia Karaiki Master, Dozo Yoroshiku, onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kalau orang Sundanya ngebalas ngomong naon wa. Baik, balik lagi ya. Kita bicara lagi tentang pemuda. Fakta dulu lagi. 10 sahabat yang dijamin surganya hafal? Ada 10 sahabat dijamin surganya oleh Nabi. 7 diantaranya umurnya di bawah 30. 5 diantaranya usianya di bawah 20. Coba ya, masih muda. Surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Ya. Atau misalkan rujukan setelah Al-Quran kita tahu hadis, jumlahnya banyak banget, apalagi kalau dihitung dengan yang doif sekalian ya. Tapi dari sekian banyak hadis, sampai Imam Ahmad bin Hanbal sendiri diriwayatkan hafal 1 juta hadis, 67%-nya itu hanya dari 7 orang, 7 sahabat. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Siapa saja yang 4, yang 7 ini, 7-7-nya yang benar-benar masih muda semuanya. Perawian hadis terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dari Makkah nih, yang 4 dulu. 5.374 hadis sahih. Nanti koreksi kalau kurang tepat ya. Kenal nabinya padahal 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah. Yang kedua
Satu-satunya ulama wanita tidak tertandingi istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, 2000-an hadis. Berarti kalau kita baca Sahih Bukhari itu cuma 7.000-an hadis yang terangkum di situ ya, yang terangkum di situ. Nah, dan 7.000-an itu 2.000-nya dari Ibunda Aisyah. Jadi seperempat kitab dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu dari wanita, dan beliau muda. Ya. Selanjutnya Ibnu Abbas umur 8 sampai 12 tahun kenal nabinya ya. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD ketemu Nabi. Ya. Lalu Ibnu Umar, anaknya Umar yang dari Madinah ada 3. Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, sama Jabir ibn Abdillah. Nggak akan habis kalau dibahas tentang kemuliaan mereka semua. Tapi 7-7-nya muda. Sehingga punten, kalau kita bicara sahabat Nabi dari golongan yang sepuh sedikit, paling yang terkenal cuma Abu Sufyan. Sisanya, mohon maaf, mati kafir. Ya. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy, Abu Jahal, coba, ya. Mereka, insya Allah, meskipun orang tuanya kayak gitu, lihat anak-anaknya, ya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, pernah dengar ya? Dan sama, statusnya sahabat Nabi. Kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu selepas nama beliau disebut. Walid bin Mughirah, putranya pedang Allah, Saifullah, Khalid bin Walid. Jadi punten ya, ngejar Allah sesegera mungkin mumpung masih muda. Gak peduli kita dulunya kayak gimana, Allah siapin masa depan paling baik. Amin. Tapi kalau ada yang berkata, kok muda, gaji gede, mumpung di Jepang, ya enggak, Masya Allah. Ya, taubat kan nanti bisa pas sudah sambil di Indonesia, sambil buka usaha dan lain-lain. Punten ya, kalau ada yang nanya, hidup 60 tahun, taubat sehari sebelum mati, bisa nggak diampuni? Bisa? Asal tobatnya tobat Nasuha. Cuma pertanyaannya, siapa yang janjiin kita ada waktu sampai 60 tahun ke depan? Yeah. Ada yang tahu ya? Makanya, Masya Allah, kejarnya dari sekarang, kejar Allahnya. Allah siapkan masa depan yang gemilang. Kalau dientar-entar, nggak tahu entarnya sampai kapan nih umur. Ya. Dan maka segera ya, tulisannya di situ, jangan pernah berbalik arah. Memang kalau sudah mengejar Allah, kalau kita sudah nggak sanggup berlari, ya berjalan dulu, ambil narik nafas. Jalan nggak sanggup, kalau perlu merangkak. Tapi yang paling penting jangan sampai berbalik arah. Ya, punten ya, ini jujur-jujuran yuk. Kalau di sini yang dipikirin setiap hari cuma masalah nyari duit, dan sebetulnya boleh nyari duit. Sahabat juga banyak kok yang kayanya luar biasa. Tapi kalau benar-benar itu doang yang dipikirin, punten dan jujur-jujuran, kalau pengen jadi kaya mah mendingan ikut saya ke Thailand waktu itu. Beneran. Ya. Enggak, kalau kesini cari duit nih. Duitnya mah ceritanya beneran nih, halal nih. Tapi ternyata ya nggak sambil hijrah, nggak sambil beramal soleh, yang penting dapat duit doang, terus nikmatin kondisi Jepang yang kayak begini misalkan. Punten. Kalau mending kalau dulu sampai ada nasihat ya di kalangan orang-orang Chinese, kalau pengen ngejalanin sesuatu yang haram, kalau nggak jadi luar biasa kaya mah nggak usah. Ngapain? Resiko lebih tinggi, dosa juga mereka kenal dosa, meskipun tak kenal dosanya karena bahasan tentang karma aja ya, bukan karena tentang ya syariat dan yang lain-lain. Kalau misalkan udah ngelakuin segala macam yang ternyata melanggar syariat, terus nggak jadi kaya, gini-gini weh misalkan. Yang lain misalkan tahu-tahu udah pada nikah, punya usaha, kita belum misalkan. Tahu-tahu umur, tahu-tahu sudah bertambah dan sudah ngerasa tidak mudah lagi, asam urat sudah mulai terasa. Kan obrolan orang kelihatan sebetulnya menunjukkan umur. Umur 20 bahasannya kapan kerja atau kerja di mana. Umur 30 dan kita pengen usaha apa lagi nih, gimana karir. Umur 40 gimana asam urat lu bro, ya udah mulai dokter yang cocok di mana ya. Umur 50, aduh cucu udah bisa ngapain nih. Umur 60, sisa teman kita yang masih hidup siapa aja ya. Sebentar demi Allah, ya. Tapi ada peluang menjadikan yang sebentar itu langgeng. Imam Nawawi umurnya pendek, 40 tahunan. Ada yang nyebut 43, 48, tapi yang paling rajin 45. Ya. Tapi sudah 800 tahunan wafat, sampai sekarang pahala jariahnya masih ngalir. Buku Iqra tahu?
Buku Iqra yang hitam ada 6 jilid, kadang disatuin tuh jadi warna hitam, 6 jilid dalam satu kitab. Ada foto Pak Kiainya di belakang, Kiai Haji Asad Gumam. Ya. Beliau dari umur 18 tahun nggak bisa jalan. Ya. Tapi cetakan resmi Iqra yang terjual tercatat 150 juta kopi. Berarti beliau minimal punya transferan pahala jariah dari 150 juta orang baca Al-Quran. Punten, itu baru yang resmi, belum bajakannya. Tahu sendiri negeri Konoha ya kan? Bajakannya ya kan? Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu Iqra bisa satu TPQ, satu TPA 30 anak. Satu anak itu nanti ada yang jadi kiai, punya pesantren 1000 santri, kali itu demi Allah pahalanya. Aneh kalau nggak jadi, ya. Rasul di hadis riwayat Imam Ibnu Majah mengingatkan, kita tuh kalau meninggal nanti kebagi dua. Ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Artinya sama-sama istirahat kalau diterjemahin secara gampangnya. Tapi apa bedanya? Mustarih itu kita yang istirahat dari semuanya. Istirahat dari capeknya nyari duit, dikejar-kejar waktu, berangkat kerja, ngejar kereta, ngejar segala macam luar biasa ya. Kita istirahat dari itu semua. Orang lain yang non muslim nggak harus bangun subuh-subuh, kita mesti bangun subuh-subuh. Apalagi musim dingin yang ngadepin dinginnya air. Ya. Capek, tapi kita nanti istirahat. Nah, ada yang disebutnya mustaroh oleh Nabi. Apa bedanya? Kalau mustaroh, segala hal apapun beristirahat dari orang itu, dari kita. Karena ada jenis orang yang memang kalau bahasa kasarnya paling gampang gini lah, alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Ada kan orang yang kayak gitu, ucapannya selalu nyakiti, perbuatannya selalu tidak mengenakan. Maka ketika akhirnya orang itu wafat, orang lain segala hal beristirahat dari dirinya. Punten, kita yang mana? Ya. Kadang na'udzubillah ya. Ada yang masya Allah duit terus yang dikejar, kaya enggak, utang tambah banyak. Ada yang nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Mati duluan lagi kan itu mengenaskan. Beneran jangan ya. Kita punya cara untuk melanggengkan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka yuk bismillah. Nah, Nabi di hadis riwayat yang lain Imam Ibnu Majah yang sama, tapi menyebutkan juga kita suruh gundah. Cuman gundahnya ada dua. Yang pertama, kalau setiap hari kegundahannya hanya masalah dunia, jadi boleh dipikirin tapi jangan yang paling utama gitu. Sebetulnya pada kelihatan ya, bangun tidur pertama kali dicek gimana kerjaan apa segala ya. Maka kata Nabi, satu, Allah akan jadikan kefakiran di dua matanya, 2 pelupuk matanya, satu. Jadi ternyata kemiskinan itu berasal dari mata ya, kata Nabi. Contoh punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas, berasa miskin. Begitu juga yang udah punya toko emas, gaul sama yang punya tambang emas, berasa kurang lagi. Ya. Lalu Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan cerai berai itu repot ya, Masya Allah, ini jadwal harus ke selatan, tapi barang yang harus dipresentasikan di selatan orangnya di utara, bolak balik itu kemana? Kerjaan yang harusnya beres seminggu bisa 2 bulan gak beres-beres. Karena ngerasain kayak gitu, capek beneran. Ya, aslinya kita jadi hebat tuh bukan kitanya yang berprestasi atau hebat, tapi ditolong Allah atau enggak. Ya. Lalu nanti Allah akan biarkan ia tetap dapat dunia hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Effortnya effort untuk dapat 1 miliar, tapi dapatnya 100 juta. Karena takdirnya cuma 100 juta, tetap dapat tapi segitu aja. Ya. Jadi bukan karena wah aku udah hebat, enggak, cuma segitu. Karena memang jatahnya cuma segitu. Kedua, kalau gundahnya masalah akhirat, Allah akan kayakan hatinya. Kaya ternyata di hati ya. Nah, hati yang kaya itu gimana? Yang ngerasa cukup. Karena kalau nominal di saldonya banyak tapi hatinya yang miskin, ya lihatlah para maling di negeri kita. Udah pada kaya belum? Tapi masih nyuri terus, hatinya soalnya yang miskin. Ya. Tapi kalau udah hatinya yang kaya, cukup. Ya. Ada yang ngamalin baca Al-Waqiah tiap pagi? Ada? Kan konon ya, bisa bikin jualan lancar, laris, kerjaan dan segala macam enak. Ya.
Tapi salah satu yang menjadi landasan orang baca itu ada riwayat dari Abu Darda atau Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah ditanya, kamu nggak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Oh tidak, karena aku baca Al-Waqiah tiap hari. Cuman punten, silakan baca riwayat tentang Abu Dzar dan Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Darda. Kedua-duanya bisa dibilang ya oke, ekonominya nggak kayak Abdurrahman bin Auf, kurang. Tapi bukan karena mereka bukan orang baik, bukan orang soleh, takwa. Cuman mereka ngerasa lebih dekat kepada Allah kalau tidak kaya, lebih mudah dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Karena ada sahabat yang ngerasa lebih mudah dekat sama Allah kalau aku kaya. Kalau aku mimpin, Amr bin As contohnya, pergi kemanapun beliau nggak boleh gak jadi pemimpin. Abu Dzar sampai disebut Nabi, kamu tinggal duaan juga kamu nggak boleh mimpin. Coba, padahal soleh. Ya, itu uniknya ya, Rasul kenal mantan mereka. Tapi tadi, masya Allah, benar-benar disuruh untuk jangan sampai itu kayanya itu bukan di hati. Ya. Jadi karena kaya itu aslinya cuma di hati. Kalau udah hatinya yang kaya di sini, nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa bergantung dengan apapun karena sudah cukup hanya Allah saja. Dan yang paling utama setelah itu Allah rekatkan urusannya, kerjaan yang 6 jam harusnya beres, tapi kok setengah jam udah selesai, ya. Dan selanjutnya Allah akan jadikan dunia datang kepadanya dengan tunduk dan terhina. Di sini mungkin ada yang ngejar, pokoknya gaji saya sebulan misalkan berapa, harus 20 juta. Demi Allah kami kenal guru-guru di Indonesia, di desa orang datang, Pak. Ya, Pak Camat jualan tomat. Cakep. Kok yang akhwat jawab salamnya kurang semangat? Kita ulang boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat, semoga Allah mudahkan urusannya. Amin. Diberikan jodoh yang soleh-solehan, harta yang berkah barokah, Amin. rezeki yang berlipat kali lipat, kebaikan dunia akhiratnya. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana amal ya amal apa amal. Coba lihat tadi ayatnya, di ayat yang ketiga. Sebelum amal tadi ada kalimatnya amanu, yaitu iman dulu, baru nanti turunannya amal. Iman, amal, dakwah, kemudian yang terakhir apa? Sabar. Ada 4. Boleh diulang bareng-bareng. Yang pertama iman, amal, dakwah, sabar. Ini pelan-pelan kita bahas. Yang pertama dari iman dulu. Iman ini adalah kunci. Kalau di Jepang ini nggak ada iman, datang ke Family Mart, di situ terang-terangan ya sayang, kita lihat majalah porno secara terang-terangan ya dijual di Jepang ini. Kami cukup kaget. Kok Denis mau lihat? Jangan sayang. Kan sudah kelihatan di depannya, jangan dan gitu. Ya, kalau nggak pakai iman, kacau kita tinggal di lingkungan seperti ini, betul? Kenapa? Circle kita kurang mendukung untuk ketaatan, betul? Ya, betul. Maka utamanya kalau kita nggak pengen merugi dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita kejar, pupuk terus keimanan kita. Bagaimana punya pupuk untuk memupuk keimanan? Pupuknya keimanan adalah dengan
ilmu. Makanya kata Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, bukan dikasih dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasul. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, dipahamkan ilmu agama. Kenapa? Untuk bisa punya iman yang kuat, kita kudu punya ilmu. Untuk bisa jadi orang yang sabar agar tidak maksiat nih, nggak nonton film porno saat sendiri, ya. Rame. Nggak juga. Waduh. Hati-hati, Bang. Mesti dicari yang download yang pertamanya. Nah, masih nyari yang download pertama, Bang. Gini, hati-hati loh. Laki-laki, ini penyebab perceraian paling banyak di kota Jakarta, Jawa, Jabodetabek. Banyak orang yang curhat ke Yunda seperti ini, terutama karena Yunda ahwat, yang curhat juga ahwat. Istrinya curhat seperti ini. Teh Yunda, mohon maaf ya, ini kajiannya sedikit 18 tahun ke atas, jadi yang masih agak 18 tahun ke bawah dengar saja dulu ilmu ya. Ilmu. Si tetehnya bilang seperti ini, Teh Yunda, mohon maaf, kok saya tidak merasakan kenikmatan ketika berhubungan intim dengan suami saya. Mohon maaf, suami saya tidak bisa melakukan tugasnya sebagai suami, memberikan nafkah batin. Mohon maaf. Ternyata kenapa bisa kejadian seperti itu? Setelah ditelusuri, ternyata selama masa lajang, bahkan ketika sudah menikah dengan istrinya, suaminya tak bisa berhenti nonton film Doraemon. Doraemon yang tak pakai baju. Sensor. Gara-gara matanya sering melihat maksiat, Allah kirimkan azab. Matanya sering dipakai buat ngelihat maksiat, matanya sering dipakai buat ngelihat yang haram, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal tidak terasa indah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika mata abang-abang ini sering sekali melihat cewek-cewek seksi cuman pakai apa itu, baju mandinya kan gitu ya. Nanti istri pakai pakaian itu, kalian tidak akan bernafsu. Kenapa? Mata ini seringkali melihat yang haram, maka dijadikan oleh Allah yang halal terasa hambar. Mau nggak seperti itu? Padahal kalian cinta dengan istri kalian, mustahil kalian nikahi dia kalau kalian tidak ada ketertarikan, betul? Betul. Hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nih, tugas ya abang-abang, semuanya pengen nikah? Ingin. Nikah apa kawin? Nikah. Harus kawin. Coba angkat tangannya yang belum menikah. Ya Ahmad juga boleh angkat tangannya yang belum menikah. Yang Ahmad tolong bedain jomblo bukan janda. Udah? Oke, berarti yang belum menikah angkat tangannya. Baik. Oke, turun, terima kasih. Sekarang yang mau nikah, karena ada yang belum nikah tak mau nikah. Ya, yang mau nikah. Allah. Ini saya kenapa? Yang belum nikah banyak, yang mau nikah tiba-tiba tidak ada. Tinggal 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya, yang tadi angkat tangan belum nikah, terus pas mau nikah tidak angkat tangan, maunya apa? Saya juga yang mau nambah lagi juga ada yang mau nambah lagi katanya. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Mau nikah lagi tidak apa-apa, boleh menikahi. Berapa sayang? Sayang, tolong bedain pertanyaan sama pernyataan. Itu cuma berlaku untuk mereka. Kalau untuk Buya
Ya. Ini kenapa yang lain tidak angkat tangan? Kira-kira ada masalah apa? Coba cerita. Belum ada? Jodoh? Yuk, coba buka Quran surat Ar-Rum ayatnya hati ya. Senang kita dituntut, stres, akhirnya depresi, bunuh diri, gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya yang belum punya pasangan, jangan sibuk nyari aja di Instagram. Nyari datang ke masjid ini mana ya, akhwat yang mana ya, lirik sana, lirik sini yang mana ya. Jangan. Sibukkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Karena jodoh kita adalah cerminan diri kita. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mohon maaf, laki-laki yang pezina untuk perempuan-perempuan pezina. Bagaimana Teh Yunda? Saya masa lalunya kelam. Kurang kelam apa masa lalu suami saya, seorang bandar judi, ya. Dan saya juga punya masa lalu yang kelam. Terus gimana bisa ketemu Pak Denis yang udah mulai ngaji? Ternyata kita akan dipertemukan di saat kita benar-benar dalam keadaan yang baik. Yang baik bakalan ketemu dengan yang baik, meskipun punya masa lalu yang kurang baik. Karena Allah melihat diri kita bukan di masa lalu, tapi Allah melihat diri kita yang saat ini. Baik gak Allah? Masya Allah. Kalau orang ngelihat kita bagaimana? Itu kan si Koko bandar judi gitu. Tapi kalau Allah tidak. Malam ini teman-teman, walaupun teman-teman nonton video porno, walaupun teman-teman jalan dengan yang bukan mahram, walaupun teman-teman chattingan dengan yang bukan mahram, malam ini teman-teman bangun dan taubatan nasuha, berjanji kepada Allah, ya Rabb, saya mau tobat, saya mau jadi orang benar, tolong berikan pasangan yang benar yang bisa nuntun saya ke surga ya Allah. Saya mau tobat ya Allah, ampuni saya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, saya udah nonton porno terus, ya kan? Ya Allah, saya zalim, udah berapa cowok yang saya chattingan dan jalan, bahkan pernah check-in. Alhamdulillah. Tapi saya pengen taubat. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang melampaui batas, kalian melampaui batas, kalian zalim kepada diri kalian sendiri. Aku inginkan keselamatan, namun kalian inginkan kemaksiatan. Aku inginkan kebahagiaan, namun kalian menyia-nyiakan itu semua hanya demi kepuasan sementara. Apa kata Allah? Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Allah memanggil dengan sangat lembut. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Wahai pelacur, tidak. Allah tetap memanggil dengan kelembutan. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih Allah itu. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang Allah itu. Dipanggil dengan panggilan terbaik. Kita yang pendosa ini malu kita kepada Allah. Ibadi, kata saya ingin bertanya, ini Ustaz, setiap orang kan mempunyai masa lalunya, ada yang baik dan ada yang buruk. Jika kita sudah menemukan jodoh kita dan tahu tentang masa lalunya, bagaimana caranya agar kita memaafkan masa lalunya tanpa pernah mengungkit masa lalunya? Baik, insya Allah. Ya, katanya tadi setiap orang punya masa lalu. Terus gimana
kalau kita nanti udah punya jodoh, ketahuan masa lalunya, terus gimana cara kita bersikap terhadap masa lalunya itu, ya. Satu, kita meninggal nggak ditanya kelakuan masa lalu orang, ya. Jadi ya sudah. Karena kata Allahnya Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Kalau pengen ditulis cepat 35.245 itu ayat terakhir sebelum Yasin. Yuk lihat bareng-bareng deh, coba muncul kan? Surat 35 ayat 45. Fatir nama suratnya. Ketemu gak? Ayat 35 ayat 45. Mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sampai situ dulu. Kata Allah, kalau sekiranya orang berbuat dosa hukumannya kontan, ya, detik itu juga, maka tidak akan tersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti gak ada satupun yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata kita tuh layak dimatiin detik itu juga. Tapi kenapa masih ramai kayak begini? Jangankan kalian lah yang udah jelas-jelas di masjid, yang gak kenal Islam di luar sana lagi masih pada hidup, masih Allah kasih rezeki lagi. Ya, kenapa? Walakin diakhiruhum, akan tetapi diakhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah itu gak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosa. Pendosa kan bisa berubah. Allah itu gak pernah benci individunya atau orangnya, cuma benci perbuatannya. Perbuatan kan bisa berubah. Jadi ngelihatnya gampang kalau ke diri sendiri. Kadang pas pengen tobat, ya Allah diampuni gak ya? Layak pasti diampuni. Layak. Karena kalau nggak layak diampuni, udah Allah matiin pas lagi maksiat, ya. Baru download, play, mati, ya. Mending kalau mati handphonenya, mati orangnya kan repot, ya. Ditonton belum, ya. Kalau orang, kok saya ngelihat dia maksiat, tinggal tanya, yang kamu lihat maksiat masih hidup kan? Masih sih. Ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hal kita ngevonis orang? Kalau Allah emang udah benci sama orang itu, udah dimatiin kok itu orang. Dia masih hidup, Allah kasih dia kesempatan. Gak ada yang tahu. Allah udah bolak-balikin hatinya, bisa jadi dia udah disorek-sorek nanti. Ya, jadi sibuknya tadi juga nyambung. Tadi nasihat dari Buya Hamka, karena dulu Buya Hamka tuh pernah ditanya. Ada yang bilang, saya ke Arab Saudi banyak maksiat juga. Ternyata Buya Hamka jawab, saya pergi ke Amerika ketemunya orang soleh semua. Aco Buya, ya. Tapi dijawab, ya kita itu akan ketemu dengan apapun yang kita lihat. Ya, sebagaimana lambatnya sebenarnya sampah. Mau ngelewatin bunga juga tetap aja nyari sampah. Karena sukanya sampah. Ya, kalau misalkan udah sukanya bunga, lebah mau ditaruhnya di tempat sampah, nyari bunga. Kita kalau isinya bismillah udah pengen nyari yang bagus, mau di Jepang, mau di mana aja, nyari yang bagus. Nih kumpulnya di masjid. Sekian banyak tempat ibadah, kuil dan yang lain-lain, masjid yang dicari. Ya udah, berarti ada kebaikan pada diri kalian. Terus kita mau fokus sama keburukan masa lalu orang lain, yang padahal Allah punya kuasa buat ngampunin atau menghukumnya, tapi ternyata Allah izinkan untuk diampuni. Kita fokus ke arah situ, ngapain? Ya, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tenang aja. Tambahin, ya. Udah ada calonnya. belum. Siap-siap maksudnya tuh gini, karena Yuda juga jodohnya kan mantan bandar judi gitu ya. Gak apa ya saya. Nah, dan nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah dari awal nikah, orang tua juga nggak pernah sampai detik ini di tahun kelima nggak pernah mempermasalahkan beliau bandar judi, mau orang bilang apapun gitu. Kenapa? Karena kita dengerin nasihat dari Bapak B.J. Habibie, masa lalumu adalah milikmu, masa depan milik kita bersama. Jadi ya sudah, yang lalu ya sudah berlalu. Insya Allah tobat bareng, taat bareng, sesungguhnya
insya Allah bersama bareng-bareng. Bersama siapa tapi? Bersama siapa? Sama-sama. Sama saya. Kalau belum ada jodoh bisa dikenalkan nanti. Ah. Jadi hari kemarin adalah masa lalu ya, histori. Hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikumpulkan di sini, buktinya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, dan masa depan adalah anugerah. Insya Allah itu masih bersih ya, masih suci. Dan jadi siapapun bisa berubah ya. Baik, terima